teman-teman dari Avengers, senang banget saya bisa bergabung lagi bersama teman-teman semua yang sangat luar biasa di sebuah agensi yang saya kira adalah salah satu agensi terbesar di Indonesia, One Vision. Ini adalah kunjungan yang kedua saya setelah kalau tidak salah tahun 2017 saya berkunjung secara langsung di markas besarnya teman-teman semua di Jakarta ya waktu itu. Jadi senang banget saya bisa berkumpul di sini dan bisa belajar dan berbagi bersama dengan para agent dan leader yang luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya berbagi hari ini untuk para BOD dari One Vision, dari Pak Herman Wijaya, Ko Wahidin, Pak Hendri, Pak Krisdianto, Pak Pendi Wongso. Juga saya menyapa sahabat-sahabat saya di One Vision untuk Bro David Renaldi yang suka ketemu saya waktu di Cirebon ya. Juga teman seperjuangan saya ini di Cirebon. Selamat ketemu kembali Bro David. Kemudian Mbak Indah juga yang mengundang saya, thank you. Kemudian Pak Paulus, juga Cik Marta ya yang nanti siang akan sharing juga di agensi saya di Rising Star. Dan juga teman-teman semua yang sangat luar biasa. Teman-teman, memang hari ini atau saat ini adalah kondisi cukup krisis ya, di Indonesia sekarang corona sedang meningkat dengan tajam. So teman-teman harus jaga kesehatan, jaga keselamatan. Karena saya sendiri juga bersama dengan teman-teman dokter di rumah sakit semuanya berjuang. Karena keadaannya ini hampir mirip dengan masa pandemi yang pertama, cuma mindsetnya udah berbeda. Kalau dulu kita takut, sekarang kita sudah berada dalam sempat lepas gitu. Jadi untuk memasukkan lagi kadang sulit untuk orang-orang yang nggak mengerti tentang protokol kesehatan. Tapi saya percaya bahwa teman-teman dari One Vision semuanya ikut menjaga kesehatan dan keselamatan karena infrastruktur kita di medis juga cukup terbatas ya teman-teman. Jadi saya harapkan semuanya kita menjaga semuanya. Oke, saya nanti sepertinya tidak bisa berlama-lama, saya hanya bisa sharing sampai 11.30 karena saya harus menggantikan salah seorang rekan saya yang positif corona, teman-teman. Jadi saya harus ke rumah sakit nanti, tapi saya akan maksimalkan untuk teman-teman semuanya One Vision. Saya akan berbagi, saya akan maksimalkan di waktu yang saya punya, saya akan memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya. Saya akan sharing screen dulu, teman-teman. Oke, sebentar. Ya, teman-teman, saya akan berbagi di pagi hari ini bersama teman-teman yang luar biasa keren ya di One Vision. Saya akan berbagi mengenai dua hal. Yang pertama adalah why seorang dokter anak memilih Prudential sebagai kendaraan bisnisnya. Saya sudah 8 tahun berada di Prudential, teman-teman, dari tahun 2013 sampai 2021. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, setiap pagi saya selalu semangat, saya selalu terinspirasi, saya selalu berpikir setiap pagi, maksudnya saya selalu semangat untuk berkarya di industri asuransi bersama Prudential. Apa value yang bisa saya berikan kepada banyak orang di sekitar saya? Nah, teman-teman, tentunya agak cukup mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa seorang dokter anak mau jadi agen asuransi? Mengapa seorang dokter yang mungkin income-nya sebenarnya stabil, tapi kenapa mau join di industri asuransi? Nah, dulu sepertinya saya sudah sharing kepada teman-teman sekalian One Vision yang luar biasa di 2017. Tapi tadi pesannya dari Pak Paulus katanya boleh diulang sebentar untuk teman-teman baru. Boleh, nanti saya akan cerita tentang why. Dan yang kedua, saya akan sharing kepada teman-teman strategi apa yang saya lakukan di masa pandemi. Sehingga di tahun lalu saya berkesempatan untuk mencapai COT saya yang pertama, kemudian bisa mempromosikan leader. Nah, saya akan berbagi kepada teman-teman One Vision dan saya berharap itu bisa memberikan inspirasi secara mindset maupun secara strategi bisnis untuk teman-teman One Vision sekalian. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan yang pertama. Jadi, kenapa seorang dokter itu mau bergabung dengan Prudential?
Nah, teman-teman saya akan menceritakan sedikit background saya. Saya adalah seorang sebenarnya yang pemalu, introvert. Saya itu kalau tipe kepribadian itu sebenarnya adalah pragmatis dan melankolis. Jadi orangnya itu nggak nyaman ketemu orang. Saya lebih suka di rumah. Saya tidak suka bergaul dengan orang. Saya lebih nyaman dengan diri saya sendiri. Itulah saya sebenarnya. Saya tidak ada cita-cita tentu saja untuk menjadi seorang pebisnis. Dan cita-cita saya dari kecil adalah menjadi dokter, dokter anak. Itu sudah cita-cita saya dari kecil. Keluarga saya nggak ada yang jadi dokter, tapi saya punya cita-cita dari kecil itu untuk menjadi seorang dokter. Nah, jadi teman-teman, saya background-nya sebenarnya orang akademisi atau orang sekolahan. Artinya apa? Cita-cita saya itu sebenarnya adalah mengajar. Passion saya itu mengajar. Cita-cita saya itu sebenarnya adalah menjadi pengajar. Gitu teman-teman. Saya pengen jadi profesor, jadi dosen. Nah, itu sepertinya lebih cocok sih buat saya. Nah, setelah saya sekolah di Fakultas Kedokteran UGM, kemudian langsung melanjutkan di sekolah spesialis, akhirnya 2009 saya menjadi seorang dokter anak. 2009. Nah, sekolah dokter itu juga mahal, teman-teman. Butuh ratusan juta. Sehingga wajar ketika kita lulus, kita juga pengennya mendapatkan imbal hasil yang setara. Artinya kita punya penghasilan punya profesi yang penghasilannya bagus. Dulu sih sebenarnya gini teman-teman, saya tuh bukan tipe orang yang money to first. Itu tadi karena saya orangnya introvert. Nah teman-teman, kalau merekrut orang perlu melihat juga kepribadiannya dia. Kalau orang introvert, kadang money bukan segalanya. Seperti saya, nanti terekrut di Prudential bukan oleh uang, bukan oleh money teman-teman, bukan oleh karir, tetapi oleh sesuatu yang lain. Nah, waktu itu sebenarnya setelah lulus tahun 2009, saya pengen jadi dosen di Jogja. Buat saya tuh uang sebenarnya nomor 2. Nah istri saya, dia dokter kandungan teman-teman, waktu itu masih sekolah. Nah beda, kalau saya introvert, dia ini cukup ekstrovert. Jadi kalau buat saya uang itu nomor 2, kalau buat dia uang nomor 1. Sehingga dia nggak mau saya nggak punya uang. Karena kalau jadi pengajar kan nggak punya uang teman-teman. Ya, nggak punya uang, apalagi di Jogja. Nah di Jogja itu ya apa namanya gajinya sedikit gitu kalau buat seorang dokter. Dia menyuruh saya untuk cari pengalaman dulu. Baru setelah itu saya ke Jogja. Itulah rencana dari masa depan kita waktu itu 2009. Akhirnya saya pergi ke Tarakan, ke Kalimantan, dan kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina di Tarakan. Nah, inilah saya dulu, teman-teman. Nah, omong-omong teman-teman bisa melihat perbedaannya zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya kan? Nah, ini saya zaman dulu sebagai seorang dokter. Waktu itu teman-teman saya merintis karir saya dari nol. Nol itu artinya pasiennya itu nol ya, do re mi. Saya masih time freedom waktu pertama jadi dokter. Di dokter anak maksudnya. Kalau pasiennya do re mi itu 1, 2, 3 itu kan kita time freedom ya, tapi nggak money freedom alias nggak punya uang. Tapi setelah pasien mulai banyak, mulai 5, 10, 15, kemudian 20, di tahun ketiga saya sampai 50, 70, akhirnya saya punya uang teman-teman. Tapi waktu itu waktu yang tidak saya punya. Di tahun ketiga saya sebagai seorang dokter, saya punya income 100 juta per bulan. Nah, 100 juta per bulan. Tapi teman-teman melihat bagaimana seorang dokter mendapatkan income 100 juta. Saya bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Udah berapa jam itu berarti? Sekitar 9 jam. Saya pulang sebentar, kemudian saya balik lagi ke apotek teman-teman. Jam 7 malam sampai jam 10 malam, saya praktek lagi. Nah, jadi saya bekerja itu 13 sampai 15 jam sehari. Nggak heran kalau dokter itu uangnya banyak, karena dia kerjanya juga lebih banyak daripada karyawan biasa. Jadi, saya menukarkan waktu dengan yang namanya uang, teman-teman. Saya sih tidak 100% karyawan. Saya pagi aja jadi karyawan atau full timer dari Rumah Sakit Pertamina. Waktu sore, waktu malam, saya adalah self-employed. Tetapi sama saja, apakah karyawan dan self-employed, saya menukarkan waktu saya untuk yang namanya uang. Sehingga saya bekerja secara 100% aktif income. Hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tidak punya passive income. Teman-teman bisa lihat fotonya, saya yang dulu dengan yang saya yang sekarang. Ada bedanya teman-teman?
Yang difoto dengan yang teman-teman lihat yang sedang bicara, ada bedanya secara penampilan? Pasti banyak ya. Nah, itu wajah aktif income dulu teman-teman. Kalau sekarang itu sudah wajah pasif income. Lebih seger, ya kan? Lebih bisa menikmati waktu, lebih bisa ya lebih lebih berenergi ya teman-teman ya. Nah, kalau wajah aktif income seperti itu karena kita kerjanya keras, Superman, menukarkan waktu dengan namanya uang. Bahkan saking waktu sama dengan uang, minggu pun kita praktek. Karena sayang loh, kalau kita nggak praktek, ya kan, sampai segitunya teman-teman. Itu adalah mindset seorang self-employed, mindset seorang dokter yang buat dia waktu adalah uang. Nah, uangnya banyak, tetapi saya tidak punya waktu. Nah, teman-teman, di tahun 2013, akhirnya saya sadar, setelah saya membaca sebuah buku yang membuka mata saya terhadap bagaimana cara saya bekerja, saya sadar bahwa ternyata saya ini membangun kekayaan yang belum benar. Buku itu, teman-teman, banyak yang sudah membaca pastinya. Dari Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant, dan Rich Dad Poor Dad. Dua buku itu yang membuka mata saya. Teman-teman, saya adalah seorang dokter dan secara pendidikan formal saya tidak pernah diajari tentang pendidikan keuangan. Dan itu bukan hanya untuk dokter, untuk semuanya juga. Semuanya di antara yang ada di sini. Dari bangku SD, SMP, SMA, sampai kuliah, kita tidak pernah diajarkan yang namanya keterampilan atau kecerdasan keuangan. Pendidikan hanya mengajarkan kita bagaimana kita menjadi tenaga yang terampil, bisa bekerja, profesional, ketika lulus bisa mendapatkan uang. Tetapi teman-teman, dalam kehidupan nyata, ternyata itu tidaklah cukup untuk membuat kita bisa mencapai namanya kebebasan. Ketika Anda bekerja dengan cara yang tidak benar selamanya, Anda tidak akan pernah mencapai namanya kebebasan. Keamanan mungkin iya, tetapi dalam tanda petik keamanan juga tergantung kepada orang lain, kepada atasan kita, kepada perusahaan kita. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan yang namanya freedom atau kebebasan. Dari buku Rich Dad Poor Dad, akhirnya mata saya terbuka bahwa saya membangun kekayaan yang belum benar. Saya membangun kekayaan dari sebelah kiri. Saya membangun kekayaan dari sebelah E dan S. Saya beroperasi di dua kuadran. Saya tidak pernah diajari bahwa ternyata ada cara lain untuk mendapatkan uang, yaitu dengan beroperasi di kuadran kanan. Di kuadran kiri saya bekerja untuk mendapatkan aktif income. Di kuadran kanan kita bisa mendapatkan namanya passive income. Tetapi karena saya nggak punya literasi keuangan yang benar, saya dan sebagian besar juga sih teman-teman dokter saya dan sebagian besar orang juga, mereka bekerja tidak punya wawasan maksudnya. Mereka nggak tahu yang namanya cash flow quadrant ini. Saya hanya bekerja terus rutin dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau dokter ditambah malam, Sabtu Minggu juga kerja. Terus seperti itu sehingga terperangkap namanya red race. Terjebak namanya ke active income, kemudian terus seperti itu sampai tua. Dan tiba-tiba pensiun dan tidak menyiapkan namanya kebebasan keuangan. Dokter pun seperti itu. Dokter karena self-employed, mungkin dia tidak ada pensiunnya. Tetapi banyak sekali kakak kelas saya atau senior saya yang dokter, itu tua masih kerja loh. Saya waktu itu melihat, di Tarakan ada 3 dokter anak, 2 itu adalah senior saya, mereka usia 55, beliau adalah usia 55 dan usia 60. Pasiennya lebih banyak daripada saya, tapi waktunya jauh. Waktunya benar-benar nggak ada, teman-teman. Pasiennya banyak 100 ya, sampai sehari 100, tapi waktu buat diri sendiri, buat keluarga saya lihat itu tidak ada. Siapa Anda 5 atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi adalah orang yang lebih duluan daripada Anda. 5, 10 atau 20 tahun lagi. Itulah Anda 5, 10, 20 tahun lagi. Pertanyakan kepada diri Anda, apakah itu yang Anda inginkan untuk masa depan Anda, untuk orang-orang yang kamu cintai? Kalau jawabannya tidak, Anda harus berubah. Kalau jawabannya tidak, Anda harus berubah. Ini bukan soal surga dan neraka. Bukan soal kalau kuadran kiri itu neraka dan kuadran kanan surga. Itu semuanya pilihan. Tapi pilihan saya
di tahun 2012 adalah saya harus bekerja dengan cara yang berbeda. Saya sadar bahwa kalau saya bekerja hanya dari dunia atau kuadran kiri, saya tidak akan pernah mencapai kebebasan. Karena kebebasan keuangan hanya akan dicapai dengan membangun passive income. Passive income tidak pernah ada di kuadran kiri. Passive income hanya ada di B atau I atau B dan I. Itu pilihannya buat kita semua. Antara Anda membangun bisnis autopilot, atau Anda berinvestasi, atau Anda melakukan dua-duanya. Itu yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya. Teman-teman sekalian, satu mindset yang kuat, satu keinginan yang kuat, satu visi yang kuat menyebabkan seseorang bisa berubah. Bahkan dia bisa mulai meninggalkan gengsi dan jubah putihnya ketika dia nanti sudah memilih yang namanya industri di asuransi, di mana banyak orang masih gengsi di industri ini. Tetapi mereka tidak pernah melihat. Mereka sebenarnya belum siap untuk menjadi entrepreneur. Mereka tidak mempunyai mindset bisnis yang kuat. Yang mereka lihat hanya adalah produk saja. Oh, aku jual asuransi. Malu jadi agen asuransi. Seorang pebisnis atau entrepreneur yang matang, dia tidak pernah melihat produk. Robert Kiyosaki dalam bukunya dia bilang gini, kalau kamu mau membangun bisnis, kamu jangan pernah lihat produk, tapi lihatlah sistem. Lihatlah perusahaan dan lihatlah siapa orang-orang yang dia ciptakan. Lihatlah sistem, apakah dia bisa mengantar kamu membangun sebuah bisnis autopilot. Yang akhirnya akan mengantar kamu mencapai financial freedom. Orang-orang yang tidak berpikiran luas, mereka akan melihat produk. Mereka akan melihat, aku tidak bisa menjual, ya, aku nggak bakat menjual, oh asuransi, malu, dan segala macam. Teman-teman, ketika saya ditawarkan bisnis ini, saya open mind. Walaupun sebelum saya bergabung dengan Prudential, saya belum pernah jualan Rp1 pun. Saya bukan background seorang penjual. Saya pengajar. Sampai sekarang saya juga pengajar. Saya merasa itulah jiwa saya, pengajar. Saya secara naturally saya bukan penjual. Nah, tetapi bagaimana seorang dengan mindset pengajar bukan penjual bisa 8 tahun di industri asuransi dan terus punya semangat dan bisa mencetak atau berusaha mencetak prestasi setiap tahun. Nah, itulah teman-teman karena mempunyai mindset yang benar. Dengan mindset yang benar akan menghasilkan kata-kata yang benar, tindakan yang benar, dan hasil yang benar. Nah, teman-teman kembali kepada mindset bisnis tadi. Waktu itu saya menyadari bahwa saya harus berubah. Saya sadar saya membangun kekayaan yang belum benar. Jadi saya melakukan sebuah perubahan. Itulah yang terjadi pada kehidupan saya. Sejak tahun 2012 cara saya melihat dunia, cara saya melihat kehidupan saya, dan masa depan saya itu berubah. Dan tentu saja tantangannya cukup besar, terutama masalah zona nyaman, masalah gengsi. Dokter lo udah 100 juta. Mau cari apa lagi sebenarnya? Dan bahkan karena pilihan ini saya juga mengalami satu kondisi-kondisi yang penuh perjuangan dan penuh tantangan. Sampai dipertanyakan oleh orang-orang dekat saya. Itu yang terjadi pada diri saya selama saya ada di Prudential. Tetapi puji Tuhan bisa membuktikan dan sampai sekarang orang-orang terdekat saya merasakan satu dampak positif dari pilihan yang saya buat 8 tahun yang lalu. Teman-teman, waktu itu saya nggak berpikir bisnis, saya hanya belajar investasi. Akhirnya di tahun 2012 bulan Juni, seorang yang tidak kenal dengan saya itu mendatangi rumah sakit saya. Dia yang mengajak saya di bisnis Prudential dan dia melakukan secara cold call. Datang ke rumah sakit saya, tidak kenal dengan saya, mem-BOP saya di ruang praktek saya. Dia seorang anak muda dari Surabaya, datang jauh-jauh, seorang SUM, datang jauh-jauh bersama UM-nya di rumah sakit saya. Menawarkan sebuah bisnis. 100 juta per bulan. Saya udah punya 100 juta sebenarnya. Jadi apa lagi? Ya kan teman-teman, yang saya pikirkan waktu itu sebenarnya saya adalah menjadi seorang investor. Cukup. Saya merasa tidak ada bakat saya menjadi seorang pebisnis.
Mungkin kalau bangun bisnis, saya impiannya adalah bersama istri saya. Dokter anak, dokter kandungan kan bikin rumah sakit, teman-teman. Cocok sudah. Tidak ada bisnis yang lain. Tetapi memang Tuhan menempatkan saya dan memilih saya tidak secara kebetulan sampai saat ini. Sehingga saya punya sebuah misi di luar misi bisnis juga. Waktu itu, yang anak muda itu yang akhirnya menjadi leader saya, teman-teman pasti kenal namanya, pasti semuanya kenal namanya. Karena dia orang yang luar biasa, namanya Ricky Hutomo. Jadi dia juga mem-BOP saya, kemudian menawarkan yang namanya income, karir, dan segala macam. Teman-teman, waktu itu saya tidak terlalu tertarik dengan namanya income atau karir bisnis. Tetapi waktu Ricky bercerita tentang kisah Dr. Ivan yang sekarang menjadi EAD saya, dari sayalah Dr. Ivan menjadi EAD karena Dr. Ivan mendapatkan AD5 dan AD6 dari saya. Ricky cerita, Dok, tahu Dr. Ivan, ini adalah engkong leadernya kita. Dia sekarang prakteknya cuma seminggu sekali. Setiap hari Sabtu. Tarifnya Rp1.000. Oh, kok bisa, Rick? Iya. Dia sudah sukses di bisnis, punya passive income, sehingga setiap Sabtu dia membuka praktek gratis Rp1.000. Yang datang adalah orang-orang yang nggak punya, kuli bangunan, buruh bangunan, ya tukang cuci, tukang becak. Mereka datang setiap hari Sabtu dan tarifnya hanya Rp1.000. Teman-teman, cerita dari Ricky ini menginspirasi saya. Bahwa saya harus juga menjadi orang yang berbeda. Kalau dokter anak, dokter spesialis yang sukses dari praktek medis itu sudah banyak. Tetapi dokter yang sukses melalui bisnis dan bisa menyumbangkan ilmunya untuk membantu orang lain. Khususnya dokter anak, teman-teman, itu belum ada. Jadi itulah yang membakar saya. Saya jadi punya sebuah visi. Oh, ternyata itulah namanya financial freedom. Ternyata dengan financial freedom, saya bisa melakukan value yang lebih besar untuk banyak orang yang belum dilakukan oleh orang lain. Teman-teman, akhirnya 2012, dari cerita Dr. Ivan itu, saya memutuskan untuk bergabung di Prudential. 2012. Sekali lagi, saya mengembalikan semuanya dari namanya buku, teman-teman. Karena saya suka membaca, saya juga tidak sepenuhnya percaya dulu sama Ricky Hutomo. Saya kasih KTP palsu. Karena itulah teman-teman, kode agent saya baru keluar di tahun 2013. Di Januari waktu itu. Lama. Karena apa, saya punya polis prudensial, namanya beda. Nah, seperti itu. Itu ceritanya. Nah, teman-teman, selama saya menunggu kode agent saya terus riset tentang Prudential. Bagaimana sistem bisnisnya? Siapa orang-orang yang dia ciptakan? Sekali lagi, saya melihat apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Ketika kamu membangun bisnis autopilot untuk freedom, kamu boleh memilih satu di antara tiga. Bisnis konvensional, bisnis franchise, bisnis network marketing. Dan kalau kamu memilih bisnis, jangan lihat produk, lihatlah sistem dan perusahaannya. Apakah dia menyediakan training-training yang membantu kamu untuk menjalankan bisnismu? Tadi kita lihat video dari Pak Dimas. Salah satunya yang beliau sampaikan adalah Prudential menyediakan training-training yang luar biasa. Training-training yang tidak kalah dengan perusahaan sekelas Astra. Dan itu benar-benar teman-teman yang menunjang karir bisnis saya selama 8 tahun ini. Kita tidak sendiri di bisnis ini. Kita benar-benar punya partner yang sebenarnya life partner lah sama Prudential. Saya merasakan sendiri. Di 8 tahun saya berbisnis bersama Prudential. Nah, teman-teman, akhirnya waktu itu saya sudah cocok. Karena sistemnya Prudential waktu itu benar cocok dengan bukunya Robert Kiyosaki. Termasuk salah satunya adalah ketika kamu membangun bisnis, tidak boleh hidup. Itu yang dikatakan Robert. Dan di Prudential, sistem memungkinkan itu. Inilah bisnis yang saya cari. Inilah bisnis yang cocok. Why not? Saya juga akan coba. Dan dekat dengan saya, seorang dokter, industri, atau rumah sakit. Nah, itulah teman-teman why saya. Dan saya memang yang namanya financial freedom. Jadi
Inilah yang membuat saya bergabung dengan financial freedom dan passive income. Dua kata yang membuat seorang dokter mau berubah. Dua kata yang membuat seorang dokter menanggalkan baju putihnya. Bahkan satu ketika saya masih sendiri, teman-teman, di industri keuangan dalam tanda petik. Betapa banyak kolega-kolega saya, dokter anak maupun dokter-dokter yang lain, itu yang pastinya memandang sebelah mata. Kalau sekarang, mereka cukup memandang saya seorang advisor. Tetapi siapa yang melihat? Bahkan cenderung mungkin dijauhi. Takut untuk diprospek dan segala macam. Tetapi yang namanya cita-cita itu membuat saya terus berjalan, teman-teman, dan terus yang terbaik di industri ini. Dan tengah-tengah, ketika saya berjalan, ya ini waktu 2013, ketika saya di industri, di Prudential, saya memberikan yang terbaik. Buat saya bukan soal prestasi, bukan soal total prestasi ya teman-teman. Jadi prestasi adalah simbol bahwa kita sudah membaik setiap tahunnya. Prestasi adalah sebuah simbol bahwa kita berkarya maksimal dengan apa yang kita punya. Dan sekarang 8 tahun di Prudential, saya selalu mencapai namanya Production Club. Beberapa kali di top nasional. Dan itu semua teman-teman pastinya adalah kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita semua, tapi Tuhan memudahkan langkah-langkah saya. Teman-teman, saya sebenarnya masih belum gamer di Prudential. Sampai dengan 2 bulan lalu sebenarnya. Saya masih praktek. Tahun lebih di Prudential. Saya masih praktek dari pagi sampai sore. Kalau praktek sore saya sudah tidak. Dari tahun 2014 saya sudah tidak praktek. Tapi masih praktek pagi. Di tahun pertama di Prudential, teman-teman, waktu itu ditarakan, saya bisa memproduksi 240 polis dalam waktu 8 bulan. Dari bulan Februari sampai bulan November. Nah, di tahun pertama, saya menjadi top rookie by policy. Policy yang paling banyak. Tak Indonesia Raya. Kemudian tahun kedua, menjadi top recruiter, top UM nasional, kemudian tahun ketiga top recruiter, top SUM nasional. Nah, teman-teman, saya cuma mau titip ini bahwa prestasi itu semua direncanakan. Tidak ada prestasi yang kebetulan. Semua tergantung dari visi Anda. Jadi saya percaya why itu lebih dulu daripada how. Buat saya itu why, how, dan what. Apa artinya secara praktis, teman-teman? Saya percaya yang namanya law of attraction. Hukum tarik-menarik. Setiap hari saya menulis 3 goal terbesar saya. Setiap pagi saya bangun pagi jam 5 pagi. Kalau teman-teman yang follow IG saya, klub 5 pagi, itu saya selalu bangun jam 4 pagi. Kemudian saya olahraga, meditasi, jam-jam 7 saya melakukan planning. Dan saya selalu tulis setiap pagi adalah 3 goal terbesar saya di Prudential. Itulah why saya. Teman-teman, kita perlu untuk menegaskan why kita setiap hari. Tuhan itu sebenarnya menunggu doa Anda. Tuhan itu sebenarnya pengen tahu Anda itu mimpi terbesarnya apa. Alam semesta itu pengen tahu, teman-teman. Why Anda itu apa. Banyak orang ketika di awal tahun punya goal, punya dream yang besar. Tetapi seiring dengan waktu yang memendek, seiring dengan tantangan, kegagalan, mungkin jatuh dan segala macam, mereka mengubah why mereka. Sehingga akhirnya mereka di akhir tahun tidak bisa mencapai goal mereka. Teman-teman, saya sangat percaya dengan namanya why, dengan yang namanya law of attraction. Sehingga setiap pagi, jam 7 pagi, saya menulis 3 goal terbesar saya dan itulah attract saya, itulah pesan saya kepada pikiran bawah sadar saya bahwa inilah yang saya inginkan. Dan inilah doa saya kepada Tuhan, inilah why saya. Teman-teman, saya percaya bahwa ketika kita punya why yang kuat, how itu akan menyusul. How atau bagaimana kita dipertemukan oleh orang-orang yang akan mendukung kita mencapai goal kita. Atau kita dipertemukan dengan situasi-situasi yang akan mempertemukan kita dengan goal kita. Atau yang namanya law of attraction. Itu yang saya lakukan selama saya 8 tahun di Prudential. Karena apa teman-teman? Sebenarnya semua tidak bisa dinalar. Bagaimana seseorang yang masih praktek dan segala macam masih bisa melakukan apa yang dilakukan
selama 7 tahun, 8 tahun. Itu sebenarnya kalau disuruh 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, teman-teman. Jadi saya percaya bahwa alam semesta itu sangat mendukung apa yang kita pikirkan. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran Anda dan Anda perlu konsolidasi pikiran Anda setiap pagi. Itu yang saya lakukan, itu teknik yang saya lakukan. Apapun itu, apapun kegagalannya dan apapun pokoknya sampai 31 Desember 2021 saya tetap menulis 3 goal terbesar saya. Even mungkin itu impossible. Karena teman-teman, Tuhan kalau mau bisa mengirimkan 1 case, Anda bisa menjadi PCC atau Anda bisa meraih TOT. Apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Yang salah adalah why-nya kita. Kadang kita menurunkan why kita ketika kita menemui yang namanya hambatan dan tantangan. Itu satu teknik yang saya sharing kepada teman-teman Avengers sekalian. Ya, tekniknya memang cukup supranatural, tetapi kita semua yang ada di sini, terutama teman-teman yang sudah lama di Prudential, kita semua diajari bahwa itulah yang terjadi dalam kehidupan kita lewat yang namanya NLP, Law of Attraction. Dan itu memang adalah kehidupan. Life is full of miracles, but sometimes we don't believe miracles. Ask, believe, receive. Minta, percaya, dan Anda yakin, ya, dan Anda akan mendapatkan. Itulah Law of Attraction. Kalau Anda mau baca bukunya, Law of Attraction dari, saya agak lupa penulisnya siapa. Nah, itu teman-teman, satu teknik secara pribadi yang saya lakukan. Setiap pagi saya melakukan yang namanya visualisasi. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan mempertemukan how itu sebenarnya adalah kuasa dari Tuhan. Tentu saja bukan berarti bahwa kita tidak boleh berupaya. Kita tetap harus bekerja tentu saja secara disiplin dan secara konsisten memperjuangkan apa yang menjadi why kita. Tetapi dengan teknik-teknik ini tadi, teman-teman akan lebih merasa terorganisir, terarah, percaya diri, dan tenang. Itulah yang saya alami dengan teknik yang saya lakukan. Nah, itu teman-teman yang saya sharing tentang teknik pribadi. Oke, bagian yang kedua, saya akan sharing tadi Pak Paulus ada WA saya, apa yang saya lakukan ketika di masa pandemi. Teman-teman, oh ya, omong-omong, saya sekarang sudah praktek Rp1.000. Jadi impian saya 8 tahun yang lalu terwujud, teman-teman. Saya sudah bisa praktek Rp1.000. Saya sekarang praktek suka-suka. Tetapi di masa saat ini, kita semua di calling. Karena tenaga kesehatan banyak yang positif, teman-teman, saat ini. Jadi kita kekurangan dokter ya di rumah sakit. Jadi saya bukan terpaksa, saya harus membantu juga rumah sakit saya. Tetapi saya sekarang hanya praktek 2 kali seminggu, part time. Jadi boleh, saya suka-suka saya. Dan setiap Sabtu saya praktek secara sosial, praktek Rp1.000. Saya lebih punya time freedom untuk keluarga saya. Ketika teman-teman dokter saya masih praktek pagi dan sore, saya sudah bisa menemani anak-anak saya untuk mereka belajar ujian waktu kemarin di bulan lalu. Tidur siang bahkan saya temenin mereka ya. Itu adalah saya membayar karena saya jauh dengan keluarga saya, teman-teman, cukup lama. Jadi saya lakukan sekarang ya untuk anak-anak saya. Itu sebuah kemewahan, itu sebuah time freedom. Itu adalah apa yang saya impikan 8 tahun yang lalu. Itu semua atas karena kebaikan Tuhan itu diberikan kepada saya. Oke teman-teman, inilah yang saya lakukan. Saya akan berbagi satu strategi yang saya lakukan di masa pandemi. Teman-teman, di tahun lalu saya pun juga mengalami kebingungan yang sama. Di bulan Maret 2020, ketika waktu itu first case di Indonesia, COVID. Bagaimana saya harus melakukan bisnis saya? Saya banyak sekali berbisnis dengan lingkungan saya dokter, di mana mereka juga sibuk pastinya untuk bekerja di saat-saat COVID. Dan juga saya harus merubah cara saya yang sebelumnya offline menjadi online. Teman-teman, saya sadar, semuanya berangkat dari mindset. Mindset yang benar menghasilkan tindakan yang benar dan hasil yang benar. Teman-teman, untuk orang yang lemah, ketika ada tantangan itu akan menghentikan mereka, atau ketika ada tantangan itu akan memberikan alasan mereka untuk berhenti. Sebenarnya mereka butuhkan hanya alasan saja.
Excuse, pandemi susah. Pandemi ekonomi turun. Pandemi saya nggak bisa aktivitas secara maksimal. Maklumlah, akhirnya omset saya nggak bagus. Untuk orang-orang yang positif, tantangan akan membuat mereka untuk yang namanya bertahan. Nah, bertahan. Di masa pandemi aku akan bertahan supaya bisnisku tetap bertahan di masa pandemi. Itu orang-orang positif. Tetapi orang-orang pemenang, mereka akan berpikir bukan hanya bertahan, tapi bagaimana mereka tetap sukses di masa-masa penuh tantangan. Jadi, tantangan bagaimana menjadi sebuah peluang. Itulah orang-orang pemenang. Itulah cara berpikir yang berbeda dari seorang loser, seorang netral, dan seorang pemenang. Teman-teman di Prudential secara luar biasa, saya 8 tahun dididik sebagai seorang juara, sebagai seorang pemenang. Tentu saja 8 tahun bukan mulus semua, saya pun berdarah-darah, saya pun pernah mengalami masa paling rendah saya di hidup saya ketika saya di Prudential. Karena pilihan saya di Prudential. Ketika saya harus mengorbankan keluarga saya dan segala macam, teman-teman. Tetapi itulah yang membuat saya menjadi seorang juara, seorang pemenang, mempunyai mindset pemenang, termasuk di masa pandemi. Saya berpikir di masa pandemi, Tuhan memberikan kita situasi yang menantang ini bukan untuk menghentikan kita, pastinya. Tetapi bagaimana Tuhan ingin melatih saya untuk mempunyai sebuah keterampilan yang baru. Itu yang saya pikirkan di tahun lalu. Akhirnya saya berpikir bahwa saya bertekad atau punya resolusi bahwa ketika masa pandemi selesai, saya harus kuat secara offline dan saya harus kuat secara online. Itu mindset saya, teman-teman. Mindset itulah yang membuat pikiran saya bekerja untuk mencari jalan bagaimana cara untuk bisa menang dalam keadaan yang penuh menantang ini. Semuanya berawal dari mindset. Ketika Anda berkumpul dengan orang-orang yang kalah, dengan yang loser, Anda juga akan punya hasil yang sama dengan mereka. Anda harus berkumpul dengan orang-orang pemenang. Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang tetap berjuang, orang-orang yang tetap berprestasi di masa-masa sulit ini. Teman-teman, tahun lalu saya memutuskan untuk menguatkan bisnisnya secara online. Yang sebelumnya saya tidak pernah melakukan secara online. Saya tahu bahwa bisnis akan bergerak ke arah online. Tetapi pandemi memaksa kita untuk bergerak lebih cepat. Tuhan memberikan situasi pandemi ini ternyata supaya untuk kita jadi lebih cepat pintar, teman-teman. Itulah yang saya pikirkan tahun lalu. Sehingga apa? Saya dulu tahu bahwa kita pasti harus online. Tetapi waktu itu saya tidak berpikir bahwa saya harus terpaksa. Memang keadaan memaksa akhirnya. Saya harus merubah cara saya bekerja. Tetapi saya tidak mau terlalu lama-lama untuk menunggu dan menunggu. Ketika orang lain ada angin besar, mereka ada yang duduk-duduk, ada yang mungkin membangun tembok. Itu adalah excuse mereka. Saya memutuskan untuk membangun kincir angin. Saya belajar digital marketing. Itu teman-teman yang saya lakukan tahun lalu. Secara serius, saya mengikuti banyak kelas digital marketing dengan yang namanya Denny Santoso, dengan yang namanya William yang sering mengajari agen-agen asuransi. Mungkin teman-teman One Vision juga pernah ikut kelasnya. Semua teman-teman saya pelajari semuanya. Tentang kelas digital marketing. Tentang bagaimana membangun bisnis secara digital. The real digital business. Saya belajar dari Benjamin Loh, saya belajar dari Eric Feng yang pernah didatangkan oleh Prudential. Dan apa yang saya ingat dari mereka? Bangunlah sawah. Jangan berburu terus di media sosial. Itu saya selalu ingat. Berarti saya harus membangun sawah. Saya harus membangun komunitas. Dan itulah sebenarnya teman-teman bisnis digital marketing itu dijalankan. Bukan hanya sekedar lewat media sosial kita berkenalan dengan orang. Saya berusaha membangun the real business di digital marketing. Akhirnya teman-teman, dari kelas-kelas yang saya ikuti, saya mulai melakukan personal branding. Saya sebenarnya cuma melaksanakan saja apa yang dikatakan oleh guru-guru digital marketing saya. Pertama adalah kamu harus memilih market spesifik. Saya pilih dokter, market spesifik. Karena nggak boleh general kalau di digital marketing. Mereka bilang nggak boleh di general. Oke, saya pilih market spesifik. Niche saya. Sebelumnya saya nggak spesifik banget. Saya pilih market spesifik,
komunitas spesifik. Yang kedua, saya lakukan edukasi, mulai lakukan personal branding. Dan teman-teman, kalau kita ngomong soal asuransi aja, siapa yang mau satu grup sama kita? Siapa yang mau satu grup sama kita, teman-teman? Kalau kita ngomongnya soal asuransi dan produk asuransi, nggak ada. Jadi teman-teman, di tahun lalu saya mengambil CFP. Saya mau belajar perencanaan keuangan secara lengkap. Tidak hanya asuransi, tapi juga dari money management, dari investment planning, dari retirement planning, tax planning, asset planning, secara lengkap. Nah, itulah yang saya branding, teman-teman. Saya melakukan branding sekitar 2 bulan, tidak berjualan, tidak hanya asuransi aja. Saya melakukan branding dan edukasi. Dari salah satu guru saya, Hendra Sensei, educate your market, improve your business. Dia bilang gitu, oke, saya harus mengeducate market saya. Saya lakukan selama 2 bulan. Setiap hari. Sehingga ternyata teman-teman, komunitas itu mulai trust kepada saya. Mereka mulai melihat saya sebagai terlihat expert di media sosial. Nah, kalau orang-orang digital market itu nggak perlu expert, tapi yang penting terlihat expert. Nah, gitu ya. Nah, syukur-syukur harus expert beneran. Kan kita nggak bisa lihat mereka itu sebenarnya siapa. Dari konten saja, teman-teman. Belum tentu mereka kalau ngomong itu juga sehebat dari konten yang mereka ciptakan. Nah, teman-teman, tapi itu yang saya lakukan. 2 bulan pertama saya membranding, dan mereka mulai, market spesifik saya, mulai melihat saya sebagai seorang expert, bukan hanya seorang agen asuransi, tetapi seorang financial educator. Nah, itulah yang saya branding. Itu memang tujuannya saya, membranding sebagai seorang edukator. Karena kalau sebagai agen asuransi, nggak ada teman-teman yang mau satu grup sama saya. Betul toh? Nggak ada. Akhirnya saya mempositioningkan diri saya sebagai seorang edukator. Nah, teman-teman, akhirnya setelah 2 bulan saya memberanikan diri membuat kelas-kelas. Nggak asuransi duluan, asuransi belakangan. Nanti saya dikira jualan. Benar ya? Saya mulai dulu ya dengan money management, dengan investasi. Tetapi secara tulus saya ingin membantu komunitas saya, para dokter, untuk mereka bisa bertahan juga. Kan dokter cukup terpengaruh di masa pandemi, teman-teman. Mereka kan income-nya turun karena pasien turun. Mereka pun juga secara keuangan perlu dibantu. Mereka nggak punya literasi keuangan. Saya berikan value yang bisa menjawab problem mereka. Nah, dari situlah teman-teman, dari kelas, akhirnya saya mengundang mereka masuk ke Facebook group, saya mengundang mereka masuk ke WA group. Saya punya komunitas jadinya sekarang. Ratusan, ribuan dokter yang akhirnya melihat saya sebagai seorang, dalam tanda petik, expert atau yang bisa dipercaya untuk mengurusi perencanaan keuangan mereka, asuransi mereka. Itulah memang image yang akan saya berikan kepada komunitas saya. Tetapi tentu saja kita harus punya misi yang tulus. Karena kalau misinya kita jualan sulit, teman-teman. Dan itu memang nggak boleh digital marketing. Kita harus mengeduket dulu. Kita harus punya misi di luar jualan dulu. Itu yang dikatakan oleh guru-guru saya. Sampai sekarang grupnya tentu saja masih ada, teman-teman. Dan tahun lalu, ketika market sudah melihat kita sebagai seorang yang expert, mereka akan datang sendiri. Untuk apa? Dibikinkan perencanaan keuangan, dibikinkan perencanaan asuransi, konsultasi polis lama mereka, dan segala macam. Konsultasi investasi mereka. Teman-teman tahu investasi ujung-ujungnya asuransi kan? Nah, dari situlah teman-teman bisnis saya bisa bertumbuh di masa pandemi. Bahkan sekarang saya kewalahan melayani leads yang begitu banyak dari para dokter. Tahun lalu akhirnya saya bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meraih COT saya yang pertama. Dengan cara digital marketing business yang saya sudah investkan dari mindset yang benar di tahun lalu. Jadi semuanya berangkat dari mindset yang benar. Nah, teman-teman, bahkan saya juga dapat agent-agent juga dari komunitas saya. Yang dokter ini ya, mereka ada satu WA group sekarang sama saya, mereka ada satu Facebook group, ada beberapa akhirnya mengambil CFP, dan tentu saja mereka bergabung dengan tim kita. Nah, teman-teman, itulah cara saya ya mengembangkan bisnis saya di masa pandemi. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan, mungkin waktunya tidak bisa terlalu panjang, tetapi saya percaya yang penting teman-teman mendapatkan sesuatu dari apa yang saya sampaikan di hari ini. Semoga itu akan bisa menginspirasi teman-teman untuk terus berkarya, untuk terus tetap maju terus, apapun tantangannya, apapun situasinya, apapun kondisinya. Ya, believe in miracles, jangan lupa visualisasi setiap hari, kuatkan why Anda, dan saya yakin semua teman-teman One Vision akan meraih semua impian Anda di tahun 2021.
Itu saja dari saya. Teman-teman semuanya, semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Pak Herman. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dandung. Mohon aplaus yang paling meriah buat Dr. Dandung. Thank you banget, enak banget dengerin Thank you, dokter. Setiap katanya berbobot. Thank you, dokter Dr. Dandung. Ya, sebagai apresiasi dari One Vision, Terima kasih Dr. Dandung. ada sertifikat of appreciation Dr. Dandung. Terima kasih sekali lagi buat sharingnya pagi hari, sangat bermanfaat. Sayang banget nggak ada Q&A, tapi mungkin kita bisa ketemu lain kali ya dok ya. Silakan follow IG-nya Dr. Dandung ya, Dr. Dandung Dr. K. Keibo ya. Mungkin nanti kalau pertanyaan teman-teman bisa langsung DM ke Dr. Dandung. Selamat bertugas Dr. Dandung, semoga sehat selalu ya, sampai ketemu lagi. Thank you Dr. Dandung. Terima kasih Pak Herman semuanya ya. Thank you. Saya izin Thank you, sukses ya. Bye. Ya, bye.